Shalom saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan takut akan Allah, takut pada Tuhan, dan takut pada manusia. Ya, itu dua kutub yang bertolak belakang. Dikatakan di dalam Mazmur 111 ayatnya yang ke-10, ini ayat bagus saudaraku, dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi takut akan Tuhan itu membuat orang itu punya akal budi yang sehat dan baik. Akan membuat orang itu penuh dengan hikmat. Karena permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kemudian diakhiri dengan kalimat puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi takut akan Tuhan itu bow down before God. Jadi sujud kepada Allah. Mendengarkan akan kebenaran firman-Nya, tunduk dan mentaati. Mencintai akan firman Tuhan. Itulah orang yang takut akan Allah. Nah, sementara kontras dengan takut akan Allah, firman Tuhan di dalam Amsal 29 ayat yang ke-25. Amsal 29:25 dikatakan takut kepada orang. Ya, orang yang ditakuti itu yang model apa saya nggak tahu, saudaraku, berjenis-jenis ya. Ada takut pada orang yang model seperti ini, seperti itu, ya memang ada orang-orang menakutkan saudaraku dalam dunia ini. Takut kepada orang mendatangkan jerat, snare saudaraku ya, jerat. Jadi orang kalau terjerat itu kan tidak bisa lepas, dia tidak bisa bebas, dia terus dihantui dan takut pada orang yang menjerat dia itu. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Dalam terjemahan lain dikatakan diselamatkan, aku akan selamat. Nah, saudaraku, takut kepada orang itu mendatangkan jerat, tapi takut kepada Tuhan justru permulaan segala hikmat dan membuat akal budi itu menjadi jernih, cemerlang ya saudaraku, dan bow down before God itu pujian penyembahan naik kepada Dia. Di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius ya, dalam surat Paulus yang kedua kepada muridnya yaitu Timotius, dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7, ini ayat terkenal saudaraku ya, ayo kita ucapkan sama-sama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, di sini kita bisa pahami, bukan takut akan Allah yang tidak boleh. Takut akan Allah itu justru membuat kita ini menjadi jernih pikirannya, penuh dengan hikmat. Karena takut akan Allah itu beda dengan takut pada manusia. Takut akan Tuhan itu bukan takut dihukum, bukan takut ngeri akan kekerasan Tuhan. Enggak, takut karena mengasihi Tuhan. Itu yang makna yang dimaksudkan dengan fear of God itu. Memang ada kegentaran akan Allah, tapi kegentarannya itu disertai dengan rasa hormat karena kita tahu bahwa pada Dia ada segala kuasa dan segala hikmat, segala kebijakan. Tetapi sekaligus kita juga tahu di dalam Dia ada segala kebaikan dan kasih karunia. Sehingga kita takut dan gentar akan semua yang ada pada Allah kita. Nah, tapi takut pada manusia seperti tadi dikatakan ya di dalam Amsal 29 ayat 25 mendatangkan jerat, saudaraku. Orang akan terikat. Orang tidak akan bisa merdeka, tidak akan bisa bebas. Nah, di sini Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan itu nggak pernah memberikan kepada kita roh yang disebut roh ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau ada orang ngomongnya gini, saya takut loh kalau Tuhan marah.
ini boleh enggak ya, nanti Tuhan marah. Itu roh ketakutan loh saudaraku, meskipun Tuhan, alamatnya seakan-akan Tuhan. Karena Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Jadi kalau ada orang Kristen membayangkan Tuhan itu adalah satu sosok yang mengerikan, yang membawa cambuk, yang siap untuk mencambuk Anda ketika Anda melakukan satu kesalahan, itu satu gambaran yang salah. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, itu kita tidak dipenuhi dengan roh ketakutan semacam itu. Termasuk begini, roh takut, ini salah, itu juga ketakutan, roh ketakutan, saudaraku. Bukan roh kemerdekaan. Kita ini anak-anak Tuhan, kita ini merdeka. Saya membayangkan akan anak sulung yang dalam kisah anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsunya kan kurang ajar, saudaraku ya. Dia minta warisan sebelum waktunya, kemudian dia foya-foya, dia berbuat dosa sampai bangkrut, kan begitu ya ceritanya. Tapi saya mau bahas tentang si anak sulung. Anak sulung ini, aku tidak melakukan sedikit pun kesalahan gitu ya. Dia beda tuh sama adiknya. Jadi aku bekerja dengan keras, aku bekerja dengan giat untuk ayah. Tapi di dalam dirinya ada satu roh ketakutan, saudara. Dia takut berbuat salah dengan pengertian yang keliru. Bukan dia nggak punya satu pemahaman hubungan antara anak dan bapak dengan ayahnya, sehingga dia merasa dirinya itu kayak pegawai aja, kayak karyawan aja. Makanya ketika ayahnya bilang, "Loh, semua punyaku ini kan ya punyamu toh nak, kok kamu sampai memendam akan pengertian seperti itu salah. Kok tidak pernah aku diberi anak kambing untuk aku boleh berpesta dengan kawan-kawanku. Sampai ya tinggal ambil kambingnya, tinggal sembelih, tinggal nyate sendiri. Bapak juga senyum aja, nggak masalah." Itu karena ketakutan, takut salah ini, takut salah itu. Saudaraku, kita jadi anak Tuhan nggak boleh punya roh ketakutan. Melainkan, nah ini sebaliknya dikatakan, roh yang satu membangkitkan kekuatan. Kekuatan, aku ini tidak lemah, aku ini kuat. Karena aku anak Tuhan. Roh Kudus ada padaku, jadi aku ini bukan orang yang lemah, aku kuat. Nah, roh itu harus membuat kita menjadi yakin pada diri kita sendiri bahwa aku adalah anak Tuhan. Aku dikasihi oleh Tuhan. Dia adalah Bapakku. Tuhan Yesus mencintai aku. Nah, itu kan membuat kita teguh, kuat, ya kan? Kemudian kasih. Nah, kasih ini bukan ketakutan, saudaraku. Karena firman dalam surat Yohanes kan dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ada kasih ilahi yang memenuhi kita. Sehingga kita bergerak di dalam kasih, karena roh yang Tuhan berikan itu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban, bukan kegelisahan, bukan kekacauan, tapi tertib. Itu yang Tuhan berikan pada kita. Ngerti ya saudaraku ya? Jadi antara takut pada Tuhan dan takut pada manusia itu beda. Takut pada manusia jelas kita nggak akan membuat kita ini punya kekuatan, punya keyakinan bahwa kalau Allah di pihakku siapa lawan aku. Itu keyakinan, itu kekuatan. Kemudian kasih. Jadi dia kalau dalam kasih dia tidak ada takut ini, takut itu, nggak ada, saudaraku. Kemudian ketertiban, dia tertib, dia teratur hidupnya. Paham ya saudaraku ya? Jadi kita tahu ya bahwa iblis itu berusaha melumpuhkan ketiga hal ini, yaitu kekuatan, kasih, dan ketertiban ini dengan menaburkan ketakutan. Ketakutan, takut pada orang yang mengintimidasi. Takut, tadi saya sudah kasih contoh, takut pada
Tuhan, kalau Tuhan marah, kalau Tuhan tidak berkenan, itu ketakutan juga, saudaraku. Enggak. Kita percaya bahwa ada kasih, kita bergerak, kalau salah Tuhan ampuni, kalau enggak, kecuali disengaja ya salahnya direncanakan. Enggak. Saudaraku, siapa yang sempurna? Jadi saudara jangan takut salah. Kemudian bagaimana iblis menabur ketakutan itu? Yaitu melalui intimidasi. Intimidasi. Kalau sudah mendengar berita-berita yang menakutkan, kisah-kisah, kabar-kabar, itu semua bisa mengintimidasi, membuat kita gentar. Berita ekonomi, takut ini, takut itu. Kemudian selain mendengar apa? Melihat, saudaraku. Elia tidak pernah takut karena dia selalu melihat akan dunia yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Elisa juga. Saudaraku, inilah yang perlu kita sadari. Jadi berdoalah senantiasa di dalam roh, supaya kita dikuasai dengan roh yang membuat kita terus dibangun, dibangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan. Apalagi takut pada manusia. Dijauhkan kiranya. Tuhan Yesus berkati.